Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan coba ngasih tahu nih, banyak banget yang masih trading di Indodax tapi masih nyangkut. Katanya banyak banget yang rugi juga, masih banyak. Oke, kali ini kita coba ke market ya guys. Jadi pertama yang harus kalian tahu tentang trading tuh, cari market yang bagus. Ingat ya, nggak semua market itu bisa kita tradingkan atau bisa kita investasikan lah ya. Jadi di sini kalian harus benar-benar pahami dulu tentang market nih. Di sini pun ada 3 hari, jadi biasanya kita itu mainnya di 1 day. Nah untuk 4 hot atau 3 hari itu hanya untuk pendukung ya, melihat resistennya di mana nih. Nah jadi di 1 hari ini kalian tuh harus benar-benar nyari support, sinyal support yang sempurna, yang kuat, sinyal yang kuat untuk kenaikan. Oke. Nah, di sini kalian pastinya harus tahu membaca informasi candle. Kalian tahu gak informasi candle seperti apa? Oke, kita coba cari deh. Ntar ya guys, kita coba di sini. Nah, di sini informasi candle itu contohnya seperti ini. Kalian harus tahu banget kalau ini candle merah ini nih, yang ke bawah banget ini itu informasinya apa. Nah kalau kita pelajarin, kalau kalian sering belajar di playlist gua yang trading mulai dari nol nih, gua kasih tahu. Karena nih namanya, kalian kalau mau belajar tentang informasi candle, resisten, support, resisten tuh ada di YouTube gua, adanya di playlist nih. Nah di playlist cari yang belajar ilmu trading dari nol. Ini nih kalian harus pelajari semua. Ini nggak ada rahasia-rahasiaan sama sekali, nggak ada kayak ibaratnya gue tutup-tutupin, karena emang ilmunya semuanya berawal dari sini. Jadi ingat, ilmunya berawal dari sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian harus ngerti informasi candle seperti candle hijau ini nih, sebelah candle merah yang ini nih, yang kuat ke bawah. Itu candle hijau, informasinya kenaikan ke atas. Kenapa gue bilang informasi kenaikan ke atas? Karena sumbunya tuh panjang di atas tuh. Lihat, sumbu panjang di atas dan body agak lumayan sedang. Nah, di sini jadi body itu kekuatan dan sumbu itu informasi candle atau arah harga. Oke, kita cari lain lagi deh yang agak untuk kenaikan coy. Jelek semua nih guys. Ntar ya guys, kita cari dulu. Oke, atomnya pak. Oke. Nah, jadi kalian di sini udah tahu ya. Kedua harus ngerti informasi candle. Pertama ya. Dan kedua harus cari support. Nah, di sini kita coba cari support. Support yang sempurna yang seperti apa? Bentar dulu. Kita cari candle. BCD coba kita jajal ya. Oke, nah di sini ada support nih, support sempurna. Karena si merah ini informasinya ke naikkan karena sumbu panjangnya ada di bawah, dan candle hijau ini informasinya kenaikan karena sumbu panjangnya ada di atas. Nah di sini ada doji dan jadilah support sempurna. Nah support seperti ini yang harus kalian cari. Nah di sini kalian bisa open buy. Dan resistennya harus kalian cari sendiri juga. Nah resisten itu apa bang? Pertemuan antara candle hijau dan merah. Contoh seperti di sini digarisin tuh. Ya tuh, ini area resisten untuk kalian take profit ya. Jadi kalau kalian gak mau nyangkut, kuncinya cuma satu. Ketika kalian udah profit dan udah nentuin take profit kalian di mana, ya kalian tinggal jual. Jangan nunggu sampai naik terus. Nggak ada sejarahnya market itu bakal naik terus. Pasti ada sewaktu-waktu dia ke bawah, dan setelah ke bawah ada sewaktu-waktu dia ke atas lagi. Itu terus berpola deh seperti itu. Oke, kita cari yang lain dulu deh. Oke, di sini marketnya lagi jelek ya. Kita cari yang biasa Bitcoin bagus, cuman hari ini jelek ya. Tuh. Jadi gue belum cari
support yang sempurna, belum nemu. Nah ini aja nih ada nih. Di sini kalian nemuin candle merah dan hijau nih. Candle merah informasi. Jadi gini, pertama-tama kalian buka market, cari market yang bagus. Dan kedua, cari informasi candle yang pelemahan ke bawah. Nah, ketiga, cari support sempurna. Nah, ini disebut support sempurna. Kenapa gue bilang support sempurna? Karena candle merah ini ketemu candle hijau. Dan candle merah ini informasinya kenaikan, candle hijau pun informasinya kenaikan. Jadilah support yang searah, yang sempurna ke atas. Makanya ini langsung ke atas. Nah, di sini kenapa bisa sideways gini rata? Karena di sebelahnya ada resisten. Lihat. Nah, jadi ketika kalian open posisi di sini, open buy, kalau kalian nggak mau nyangkut, tentuin resisten areanya terdekat. Nah, terdekatnya di sini. Kalau di 1 hari nggak ada resisten, kalian ubah aja ininya ke 3 hari. Nah, di sini pasti bakalan nemuin. Oke. Di sini kalian bakal nemuin. Kita balik lagi ke 1 hari. Itu cara menentukan take profit biar kalian nggak nyangkut. Bang, kenapa sih harus nentuin take profit? Kenapa nggak harus biarin aja dia naik terus? Gini guys, market itu berpola ya. Setiap market itu nggak ada yang asal naik-naik doang. Jadi ketika ia menyentuh harga tertingginya, dia biasanya turun dulu ke bawah. Kalaupun dia mau naik lagi, dia nunggu ke bawah dulu, istirahat lah ibaratnya ya, merah-merah, baru dia naik lagi ke atas, melanjutkan kenaikan. Biasa kayak gitu. Jadi triknya tuh ketika udah nyampe take profit di sini, resisten, area resisten, kalian jual. Ketika udah tembus area ini resistennya, berarti kalian lihat konfirmasi balik ke informasi candle dan candle support yang sempurna cari. Ketika udah melewati si resisten area ini dan muncul support sempurna, kalian open buy, beli, pon posisi, cari lagi resisten di sebelahnya yang terdekat untuk kalian take profit. Itu caranya biar kalian tuh nggak kena nyangkut mulu. Cara trading yang benar tuh seperti itu. Jadi nggak ada cara trading yang benar tuh ngelihat orang wah naik, ngelihat sinyal dari orang-orang yang bilang wah ini lagi naik, ini mau naik. Nggak ada. Gue sebenarnya pengen banget kalian tuh tradingnya mandiri, nggak perlu dari sinyal orang lain. Enak kok trading mandiri itu. Nah, sampai sini paham nggak? Dan di sini kalian tinggal full lagi, kita coba deh. Biasanya di sini itu ada grafik ya guys, tapi di sini nggak ada nih. Ibarat kayak garis trend line. Nah, ini 15 menit kita ubah ke 1 hari. Nah, tadi kita di sini ya guys ya. Tuh di sininya. Nah, di sini kita nih. Dan ini ada resistennya nih. Nah, ini udah candle-candle yang udah mulai rusak nih. Kalau market seperti ini kalian hindari ya guys. Jadi pertama itu yang paling penting market sih menurut gua. Kalau marketnya kalian nemu yang bagus, berpola, ya kalian gas tinggal cari sinyal atau tentukan open posisi support sempurna. Nah, habis itu setelah selesai open buy, kalian tentukan lagi resistennya, area resisten di mana. Baru kalian tinggal tunggu aja sampai candle atau informasi candle ini naik ke atas, menyentuh resisten terdekatnya. Jadi kalau kalian mau belajar dimulai dari situ. Nah, ini ada garis trend grafiknya juga. Kalian bisa, kalau kalian nggak ngerti garis trend line tuh, ini pakai garis trend line ini nggak asal-asal ya guys. Ini tuh ada triknya juga. Dia biasanya ada market yang emang bisa pakai garis trend line, ada yang nggak bisa. Jadi nggak selamanya teknik itu bisa di segala medan atau bisa di segala market lah ya. Jadi kalau gunain trendline biasanya gue di market yang berpola naik ke atas, zigzag ini nih, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas. Nah, supportnya itu nggak saling menembus, resistennya tapi saling menembus. Biasa gue pakai area ini nih, garis trendline. Ya, sampai sini paham nggak? Jadi kalau kalian nggak mau nyangkut, kalian cari tentukan open posisi yang support sempurna. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tonton aja video gue sebelumnya. Di playlistnya ada kok di YouTube yang trading di Indodax itu. Gue banyak udah dimulai dari 10.000 tradingnya, bisa dimulai dari 16.000, ada juga 15.000. Semua gue kasih tahu dengan modal kecil tapi kita bisa untung dan bisa profit. Nah, di sini kita lihat dulu 1 harinya, siapa tahu ada yang bagus kita bisa langsung praktek aja. Nah, di sini udah nyampe resisten. Kalau
meskipun naik kayak gini tapi udah ada area resisten gini, udah menyentuh, mending kalian tinggalin aja dulu. Tunggu ini ya, melewati resisten di sebelahnya, tembus ya, atau breakout, atau nunggu pola baru di sini nanti. Jadi kalian tuh harus santai, sabar. Kalau trading harian tuh pasti nemu kok momen di tiap jam itu untuk kalian untuk perdagangkan ya, investasi. Oke. Jadi di sini kita udah tahu ya cara buka market, cari kripto yang bagus. Open posisi di support sempurna, support yang searah, dan jual di take profit, atau wajib harus ada take profit ya guys. Tentukan take profit kalian. Jual di area resisten. Jangan serakah juga ya. Kalau udah profit ya udahlah, nanti kita cari lagi profit dikit demi dikit, yang penting jadi bukit. Pelajari itu dulu. Ketika kalian udah pintar, ibarat udah tahu selanya, udah tahu buruk jeleknya trading, udah tahu rugi untungnya, kalian pakai uang besar juga silakan, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Yang penting kalian tuh paham dulu, karena kalau ketika kalian nggak paham ya yang ada cuman trauma di akhirnya yang kalian rasain nanti. Oke? Mungkin segini aja dulu gimana cara teknik trading dengan baik di aplikasi Indodax ya pastinya. Ini juga bisa dimainin di komputer juga, bisa mainin di HP juga kalau gue lebih ke HP. Oke? Kalau ada pertanyaan kalian bisa DM aja IG gue Henry GV, atau bisa juga terus di kolom komentar, kita belajar sama-sama, tanyain aja dan gue pasti jawab seputar investasi apapun itu. Ingat, trading itu sangat beresiko. Ketika kalian udah trading berarti kalian siap untuk rugi, dan kalian juga udah siap untuk untung besar. Oke, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video.